Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 757 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan harian Selasa 22 Juni 2021 dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9 mengatakan, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ai diboto hamudo asini rohani Tuhata Yesus Kristus, nama morahian gabi pogos alani hamu, asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berasal dari perkembangan teknologi yang menyebabkan pergeseran tenaga kerja manusia ke tenaga mesin uap. Penemuan mesin uap yang seharusnya menjadikan dampak positif ternyata justru sebaliknya. Mungkin bagi para pengusaha, hal ini merupakan dampak yang positif. Namun, bagi kaum miskin, menjadi dampak yang negatif. Masa perkembangan ini lebih dikenal dengan istilah revolusi industri, dan revolusi ini berpusat di Inggris pada pertengahan abad ke-18. Revolusi industri memaksa setiap orang tua untuk bekerja lebih keras dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan yang lebih menyedihkan ialah dampaknya kepada anak-anak yang terpaksa meninggalkan zona yang semestinya mereka berada, yaitu sekolah. Karena kebutuhan ekonomi, akhirnya anak-anak bekerja di pabrik-pabrik dengan upah yang sangat minim. Robert Raikes, seorang pemilik media cetak di Gloucester, Inggris, tergerak hatinya untuk menyelesaikan masalah ini. Ia adalah penggagas sekolah minggu. Robert Raikes melihat banyak anak-anak yang harus menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik sebagai buruh kasar dan bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu, hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu mereka libur. Oleh karena itu, hari Minggu mereka menjadi liar dikarenakan pada hari itu mereka bisa beriang gembira. Kebanyakan dari mereka menghabiskan uang hasil pekerjaan mereka kepada hal-hal yang tidak berguna, meminum minuman keras, bermabuk-mabukan. Melihat keadaan ini, Robert Raikes bertekad untuk mengubah keadaan. Ia kemudian memulai sekolah minggu di dapur Nyonya Mederit di kota Scuti Alley
pada Juli 1780. Di sana selain mendapat makanan, anak-anak diajarkan sopan santun, membaca, menulis. Pelajaran yang terbaik bagi mereka adalah membaca Alkitab. Awalnya itu sangat sulit, tetapi berbuah manis hingga sekarang ini. Tuhan mengajar orang percaya untuk hidup tidak hanya bagi dirinya sendiri. Hidup orang percaya adalah hidup yang senantiasa dipenuhi dengan pelayanan kasih. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sudah mengalami kelimpahan kasih Tuhan, maka orang lain akan mengenal kita sebagai murid Kristus jika kita hidup saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 35. Keadaan orang percaya di Yerusalem menderita karena bencana kelaparan yang parah. Kisah Para Rasul 11 ayat 28 sampai ayat 29. Dan orang-orang Kristen Makedonia, meskipun mereka miskin, mereka merespons dengan memberikan bantuan keuangan secara murah hati. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 5. Walaupun jemaat di Makedonia sebenarnya juga membutuhkan bantuan, mereka tetap memberi dengan rela, bahkan menganggapnya sebagai hak istimewa. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Keadaan berbeda, kontras dengan jemaat di Korintus yang antusias menawarkan bantuan, tetapi lamban dalam melakukannya. 2 Korintus 8 ayat 10 sampai 11. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang bagaimana Allah telah memberkati mereka secara berlimpah, supaya mereka bisa bermurah hati dan membagikan kelimpahan itu. Ia menantang mereka untuk menghormati janji mereka sepenuhnya. Rasul Paulus pun menjelaskannya bahwa para orang Kristen di Makedonia melakukannya karena mereka berhasrat untuk melakukan kehendak Allah. Dia mendorong jemaat Korintus untuk mengikuti teladan berupa menyediakan bagi kebutuhan orang lain ini karena kasih yang tulus. Yesus Kristus melakukannya. Dari tahtanya ia datang ke bumi untuk melayani, memberikan teladan bagi kita, dan melaksanakan pendamaian. Kita dapat memperoleh kekayaan kehidupan yang kekal olehnya. Paulus menyebut kemurahan hati mereka sebagai teladan yang patut ditiru oleh jemaat Korintus dan juga oleh kita. Ketika kita menggunakan kecukupan kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain, kita mencerminkan Kristus yang menyerahkan dirinya yang kaya untuk memenuhi kemiskinan jiwa kita. Kaya ataupun miskin, kita hendaknya melakukan apa yang dapat kita lakukan ketika orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Meskipun sulit, biarlah kasih karunia Tuhan mendorong kita untuk berbagi dalam semua kesempatan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, ya Tuhan, ada kalanya Engkau memenuhi kebutuhan kami melalui cara-cara yang mengejutkan, berlimpah, atau mungkin kadang seperti yang kami tidak inginkan. Tetapi karena pengasihan-Mu, pakailah kami untuk melakukan hal yang sama kepada sesama kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 757 ayat 1. Siapa yang mau berbahagia,
agar sungguh mulia, agar sungguh mulia. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.